Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah salat tarawih yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita sama-sama hadir di Masjid Al-Kautsar ini dalam rangka untuk melaksanakan sholat isya serta tarawih secara berjamaah. Mudah-mudahan sholat isya, tarawih dan seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini dapat dijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan marilah kita tak lupa mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat saya bacakan tadi merupakan dasar daripada pelaksanaan ibadah puasa atau yang kita kenal dengan hukum atau rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5, tentunya di antaranya adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tentu bapak-bapak dan ibu-ibu sudah memahami ini. Ya, tentu untuk anak-anak kita perlu dikasih pelajaran. Kemudian yang kedua, kita melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Ini adalah dasar utama diterimanya ibadah puasa kita. Dan yang pertama dengan yang kedua sudah satu paket atau selalu dibaca dalam sholat. Kemudian yang ketiga adalah puasa Ramadan, dan yang keempat tentunya mengeluarkan zakat, dan yang kelima adalah melakukan atau menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Jadi semuanya ini, keempat ini saling berkaitan di dalam bulan suci Ramadan ini. Tetapi tentunya diterimanya ibadah-ibadah lain seperti puasa, zakat, itu tergantung bagaimana keimanan dan ketakwaan kita untuk melaksanakan ibadah sholat 5 kali sehari semalam. Sebagaimana tadi saya sampaikan, ya ayyuhallazina amanu
kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, siapa itu orang-orang yang beriman? Kita ini semua ya, kita beriman. Tapi kadang kita meyakini atau mengucapkan saya beriman, tapi belum mampu untuk melakukan ya ketaatannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk melaksanakan apa yang diperintahkan. Tentunya yang utama di sini yang diperintahkan adalah ibadah salat 5 waktu sehari semalam. Jadi oleh karena itu kepada bapak-bapak, terutama ibu-ibu, jangan ditinggalkan ini salat 5 waktu sehari semalam. Karena salat itu penting, salat 5 waktu sehari semalam itu. Karena mohon maaf, ya kalau bapak-bapak itu ya simpel-simpel ya. Tapi kalau ibu-ibu ya termasuk istri saya juga ya. Bukan saya singgung di belakang, tapi kalau dia terlalu sibuk dan tidak diingatkan, itu melaksanakan ibadah salat lalai. Ya dalam artian ya kalau masih bersih ya kita lakukan, kalau memang sudah waktunya ya di mana tempat yang kita bisa lakukan. Kalau di mall ya sudah ada di sana musala, apalagi di mall Panakukang itu sudah disiapkan ya. Cuma persoalannya apakah pakaian kita ini bersih ya, terutama ibu-ibu. Akhirnya ya alasannya kotor pakaian, ya nanti di rumah sajalah. Tapi tiba di rumah ya tidak dilaksanakan juga, sudah lewat waktunya. Padahal sholat 5 waktu itu tidak bisa diakal-akali, ada aturan mainnya. Artinya kalau tadi sholat zuhur misalnya, nanti tiba di rumah sudah asar, bisa digabung antara sholat zuhur dengan sholat asar. Ya bisa kalau laki-laki ya gampang, tapi kalau perempuan ya ganti dulu pakaian, kebersihan badan. Jadi kalau digabung ya ada beberapa pendapat. Pendapat pertama, dilaksanakan dulu sholat asar, baru sholat zuhur jamaah takhir. Ya, tapi kalau saya pribadi secara tersusun, sholat zuhur dulu 4 rakaat. Ini bukan musafir ya. Kalau musafir kan dikasar, suara 4 jadi 2, cuma 3 tidak bisa dijadikan 1,5, tetap 3. Jadi oleh karena itu yang 2 rakaat jadi 2 rakaat itu musafir. Tapi kalau di jamaah karena waktu sudah lewat, maka sholat zuhur 2 rakaat, 4 rakaat, dan sholat asar 4 rakaat. Kalau lebih duluan dilakukan sholat zuhur, dilakukan pada waktu asar, itu namanya jamaah takhir. Jadi sholat asarnya tetap seperti biasa. Ya, kalau sholat zuhur dilakukan pada waktu asar, sholat zuhurnya jamaah takhir bersama sholat asar 4 rakaat. Selesai. Tidak boleh diakal-akali ya, sudah lewat ya. Itu nanti diperhitungkan, bisa-bisa puasa kita ini tidak diperhitungkan atau tergantung antara langit dan bumi sampai puasanya, sholatnya sempurna. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu yang pertama, marilah kita perbaiki sholat kita. Adapun kita hilaf boleh diqadha
dan sambil mengucapkan istighfar, astagfirullah, mengampuni atau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas khilafan yang pernah kita lakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemudian sebagaimana diwajibkannya orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Jadi diwajibkannya melaksanakan ibadah puasa ini sejak umat terdahulu. Tapi dulu tidak beraturannya. Contohnya seperti Nabi Daud, sekali puasa sekali tidak, sekali puasa saatnya puasa besok tidak, lusa puasa dan terusnya selang-selingnya. Lain lagi puasanya Nabi Idris setiap hari. Kira-kira kita bisa setiap hari kita puasa? Tidak bisa, makanya itu diganti Nabi Muhammad yang tadinya setahun jadi 1 bulan. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meringankan minta kepada Allah supaya kita berpuasa tadinya yang dilakukan oleh Nabi Idris setiap hari sepanjang tahun, maka dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 1 bulan. Satu bulan itu tidak mengurangi apa pahalanya yang dilaksanakan oleh Nabi Idris. Tidak mengurangi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan datangnya bulan Ramadan ini, marilah kita betul-betul yang pertama melaksanakan, kita mantapkan ibadah salat 5 waktu sehari semalam. Kemudian kita melaksanakan rangkaian ibadah puasa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam bi dzambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan penuh dengan keikhlasan dan keimanan, maka akan diampuni dosa-dosa kita 1 sampai 1 tahun yang lalu. Jadi oleh karena itu kepada kita semua, kita puasa ini betul-betul kita tanamkan niat kita betul-betul karena Allah, bukan karena sesuatu. Tentu setelah kita berniat makan sahur, ya niatnya berpuasa besok mulai terbit fajar sampai terbenam matahari fardu karena lillahi ta'ala, sampai berbuka tidak kita jaga keabsahan puasa kita, maka akan diampuni dosa-dosa kita pada 1 tahun yang lalu. Ini semuanya bisa diterima kalau niat kita baik, karena diterimanya amal ibadah kita adalah tergantung niat kita. Rasulullah bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan harus disertai dengan niat. Kalau niatnya baik dan ikhlas, insya Allah akan diterima amal ibadah kita. Tapi sebaliknya, kalau niatnya karena sesuatu, karena ingin mau dilihat, ingin mau dipuji,
tetangga dan lain sebagainya, mau dibilang rajin, maka itu berarti tidak akan mendapatkan nilai pahala. Jadi oleh karena itu kepada kita semua, kita niatkan betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Rasulullah bersabda, "Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan keikhlasan, maka dosa-dosanya diampuni 1 tahun yang lalu. Ada sebagian pendapat itu 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Jadi bagaimana untuk memahami hadis ini? Untuk memahami hadis ini harus kita pahami dengan sebaik-baiknya bahwa di bulan Ramadan ini marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita berpuasa di bulan Ramadan karena bulannya beda dengan di hari-hari lain. Nilai pahalanya juga beda. Di bulan Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya. Oleh karena itu kepada kita semua, jangan kita abaikan seperti harian biasa. Kita manfaatkan. Jadi untuk menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan ini adalah yang dimaksudkan adalah sholat tarawih. Jadi sholat tarawih itu tidak ada dibilang tengah malam. Tengah malam itu sholat lain. Yang dikatakan sholat tarawih itu seperti yang kita lakukan sekarang ini. Kita sholat isya. Setelah sholat isya kita lakukan sholat sunat ba'diyah. Sholat sunat sesudah sholat isya. Nah, untuk menguatkan sholat isya kita selesai. Ya setelah itu ya istirahat, mungkin seperti sekarang saya memberikan tausiah, ceramah-ceramah. Setelah itu kita lanjutkan dengan sholat tarawih. Kalau sholat tarawih di masjid ini misalnya 8 rakaat, tapi di Saudi Arabia sekarang sudah dirubah Raja Saudi Arabia dari 8 jadi 10. Jadi tambah witir 3, kalau 1 ya berarti 11, kalau 3 berarti 13. Jadi mulai tahun ini di Saudi Arabia. Tapi kita mungkin masih 8 ya. Ini kita manfaatkan semua karena nilai pahalanya itu diampuni dosa-dosa kita. Ya lain lagi kalau tengah malam sholat lain, karena sholat tarawih ini harus ditutup dengan witir. Kalau tidak ditutup dengan witir yang ganjil berarti tidak sempurna sholat tarawih kita. Ya, tapi banyak kita, mohon maaf, yang mungkin di masjid ini tidak pernah terjadi, tapi di masjid-masjid lain setelah selesai sholat tarawih 8 rakaat ada sebagian bubar. Alasannya nanti saya sembahyang di rumah. Kalau sembahyang di rumah pahalanya 1. Tapi kalau sholat di masjid mengikuti imam 27 derajat, cuma 1 di rumah. Jadi oleh karena itu selesaikan dulu witir berjamaah di rumah, baru kalau mau pulang ya silakan. Karena kita betul-betul manfaatkan. Kemudian bagi bapak-bapak yang sibuk dengan karena tidak sempat dan bekerja di kota sana, atau pulang sudah sembahyang di masjid. Kalau capek ya istirahat dulu, baru sholat isya, baru seperti biasa sholat isya sendiri. Kalau ibu ditunggu untuk berjamaah ya berjamaah. Kalau ibu masih kerja di dapur ya kita mau cepat istirahat ya
minta izin saya duluan, tapi kalau bersedia sama-sama ya berjamaah. Nilainya juga 27. Cuma bedanya ada di masjid, ada di rumah. Artinya di dalam bulan Ramadan ini kita manfaatkan sholat sunat di samping sholat wajib, juga kita sholat sunat karena pahalanya dilipat gandakan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita sholat tarawih kalau 8, ya kalau di masjid ini 2 rakaat, ya kita bisa singkat 4 rakaat 1 kali salam, jadi 2 kali salam selesai. Setelah itu kita sholat witir. Nanti malam hari kita lanjutkan lagi sholat tahajud. Ya, tahajud itu ya kalau saya kalau bangun kan wudu dulu. Setelah wudu ya sembahyang. Jadi saya hargai dulu wudu saya. Sholat sunat wudu 2 rakaat. Karena saya ingat Bilalnya Nabi, tukang azannya Nabi, dia masuk surga gara-gara dia pelihara sholat sunat wudu. Setiap habis wudu dia sholat sunat, sehingga dia masuk surga. Jadi sholat sunat 2 rakaat, sholat sunat wudu. Setelah itu sholat taubat 2 rakaat. Sekalipun sholat taubat itu kita laksanakan sebaiknya itu antara maghrib dan isya, karena di sana banyak gangguan. Tapi kalau tahajud, masya Allah langsung diterima oleh Allah, karena signal kurangnya kurang yang sembahyang. Jadi Allah langsung menerima kita. 2 rakaat sholat sholat taubat. Setelah itu baru kita sholat tahajud 4 rakaat 2 kali salam. Tidak usah lagi witir. Habis itu qiraatul Quran, kita membaca Al-Quran sambil menunggu subuh. Ya kalau terlalu panjang menunggu subuhnya ya bangun jam 2, jangan jam 1. Kalau masih panjang lagi ya jam 3 lah bangun. Itu kalau istirahat sedikit. Baru azan kita sholat sunat sebelum subuh, sholat qabliyah, karena menurut hadis Rasulullah SAW bahwa sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya lebih besar daripada gunung dan lautan yang ada di daratan ini. Pahalanya coba itu. Makanya itu kita pelihara. Kalau ibu-ibu di rumah ya jangan langsung sholat subuh, biar terlambat sedikit sholat sunnah dulu lah 2 rakaat. Ya kalau suka terlambat ya dijaga-jagalah. Begitu juga bapak-bapak ya, karena pahalanya luar biasa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya demikian, karena waktu sangat terbatas. Apa yang dapat saya sampaikan kita dapat difahami. Yang penting yang pertama adalah kita pelihara sholat wajib kita 5 waktu sehari semalam, kemudian pelihara puasa kita, pelihara sholat malam kita, sholat tarawih. Kalau tidak sempat di masjid, kita di rumah beserta istri. Kalau ada anak sudah masih tinggal sama kita, kita ajak. Tapi kalau sudah berkeluarga semua, ya kita berdua. Jangan ada rasa bosan. Karena keimanan kita adalah bagian juga dari istri. Coba kalau kita sendiri tidak akan, kekuatan tiang itu tidak mungkin terlalu kuat ya. Oleh karena itu kepada kita semua ya pelihara dengan sebaik-baiknya keluarga kita, istri kita. Ya kemudian selanjutnya sholat sunat kita pelihara dengan baik. Kalau semuanya ini kita pelihara dengan baik dan niat yang baik, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Demikian secara singkat saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kepada Allah wa iyyakum ajmain.